Tertib upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional, Selasa 2 Mei 2023. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional, Selasa 2 Mei 2023, siap pelaksanaan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur upaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya sayangi seluruh sivitas akademika SMA Negeri 2 Banyasin 2, siswa-siswi yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini 2 Mei Hari Pendidikan Nasional kita diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 2 Banyasin 2 ini dalam rangka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Selama 3 tahun terakhir, perubahan besar terjadi di sekitar kita. Di mana-mana dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang, karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya, sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform raport pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program kampus Merdeka. Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana BOS operasional sekolah, dan bantuan operasional pendidikan ke sekolah, dan pemanfaatan yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan perluasan program beasiswa. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana pendanaan untuk mendanai riset juga telah melahirkan banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi. Selain itu, mekanisme dana Indonesia yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya, sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung kemajuan kebudayaan. Saudara-saudariku, mari kita ingat bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksi kembali semua tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksi hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan
guna memastikan berlangsungnya dan berkelanjutannya gerakan Merdeka Belajar. Layar yang sudah kita bentangkan, jangan sampai terlipat lagi. Kita semua, para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara, adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia. Perjalanan harus kita lanjutkan. Perjuangan mesti kita teruskan, agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang benar-benar dalam belajar dan bercita-cita. Oleh karena itu, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Di samping teks yang sudah Ibu bacakan tadi, mungkin ada beberapa poin yang perlu Ibu tekankan. Mungkin Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 yang sekarang ini kita lakukan, kita jadikan sebagai momen untuk kita berbenah. Karena 2 tahun terakhir kemarin, kita sudah putus, lost learning. Ya, kita tidak belajar sama sekali. Yang kalian simsalabim dari kelas 10 ke kelas 12. Karena kelas 11, 12, tapi alhamdulillah kita di semester 2 tahun kedua COVID, kalau nggak salah Bu Bupati ya, atau Pak Ibu ya, kita sudah melaksanakan proses belajar mengajar karena memang di tempat kita tidak terlalu terdampak COVID. Setelah Ibu perhatikan, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka. Sementara anak-anak sekalian di hampir seluruh dunia, ya, di 2 tahun terakhir kemarin pada saat COVID melanda, pendidikan itu stop dengan adanya pendidikan melalui jarak jauh atau daring. Pendidikan yang sebenarnya memang bisa melalui berbagai macam cara. Tapi pendidikan dengan tatap muka itu akan memberi makna yang sangat jauh dengan pendidikan dengan kemajuan teknologi yang ada seperti daring. Kenapa? Karena di situ akan terbentuk sosialisasi, di mana anak saling berkomunikasi, saling berkumpul, saling belajar untuk memahami karakter masing-masing, kemudian membentuk karakter sendiri. Yang kedua, bukan cuma sekedar untuk bersosialisasi, tapi menjalin silaturahmi, bertatap muka dengan guru. Selama 2 tahun di sekolah-sekolah yang memang melaksanakan pendidikan dengan cara daring, terkadang tidak tahu yang mana siswa itu, kalaupun tahu namanya. Termasuk ibu, ya, termasuk guru-guru mungkin. Pada waktu satu semester kita tidak melaksanakan pendidikan secara tatap muka, mungkin kami cuma kenal nama. Nah, alhamdulillah, kita bisa menikmati kembali proses belajar mengajar sebagaimana mestinya, ya, dengan kita bersosialisasi, dengan kita menggerakkan fisik kita untuk datang ke sekolah, itu juga melatih kedisiplinan kita, tanggung jawab kita, tidak seperti belajar di rumah. Karena kalau belajar di rumah mungkin kamu tidak mandi, cuma mengikuti pelajaran daring, langsung pakai seragam. Mungkin kalau misalnya itu memang bisa dilaksanakan, karena yang Ibu tahu di kita itu jaringan internet tidak begitu bagus. Sehingga Ibu nggak tahu manfaat pelajaran daring 1 semester kemarin apakah memang bisa menyambung ketertinggalan kita yang seharusnya dilaksanakan dengan proses belajar mengajar secara tatap muka. Di momen ini anak-anak sekalian, ya, kelas 10 terutama yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, itu mungkin pola muatan kurikulumnya berbeda dengan pola muatan kurikulum kelas 11. Karena kelas 11 itu masih memakai kurikulum 2013 KTSP, ya. Sementara untuk kelas 10 itu sudah memakai kurikulum Merdeka. Di mana di situ dituntut memang, ya, kalau kurikulum 2013 mungkin 40-60, di mana 60% itu adalah transferan ilmu dari guru, 40 itu belajar otodidak, belajar mandiri. Tapi untuk kurikulum Merdeka mungkin kamu lebih banyak ditantang untuk belajar mandiri. Oleh karena itu,
Kelanjutan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu yang dilihat nanti literasi dan nalar kalian. Ya. Jadi manfaatkanlah media yang ada itu untuk kamu bisa berliterasi. Dengan kamu banyak membaca, maka kamu akan menambah wawasan. Beda orang yang banyak membaca dengan yang tidak membaca itu waktu diminta untuk berbicara, dia mempunyai banyak khasanah pembicaraan yang bisa dia tampilkan. Jadi jangan cuma sekedar bermedsos untuk hal-hal yang kira-kira tidak menunjang untuk prospek masa depan kamu. Ya, jadi buang yang kemarin-kemarin itu pola yang mungkin tidak bisa memotivasi, yang kurang mungkin mendorong kamu untuk berprestasi. Coba sekarang kamu bangkitkan semangat kompetisi dalam diri kamu dan eksplor semua kompetensi yang ada dalam diri kamu untuk menunjukkan bahwa ini saya, bukan ini bapak saya. Paham nggak maksud ibu? Ya, kalau kamu nepuk dada, saya anak A, anak B, anak C, yang memang kata kamu mungkin bisa memfasilitasi kamu dalam banyak hal, pada saat orang tua kamu tidak ada, sementara kamu tidak punya kemampuan pendidikan dan karakter, maka kamu tidak akan jadi siapa-siapa. Tapi kalau kamu bertekad, lihat saya, siapa saya, tepuk dada sendiri, maka kamu akan menjadi seorang yang diperhitungkan di waktu yang akan datang. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, Hari Pendidikan Nasional pada hari ini jadikan sebagai tonggak untuk kamu memotivasi diri sendiri menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Ya, tidak ada yang bisa merubah keadaan kecuali diri kamu sendiri, dimulai dengan nawaitu yang benar. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, penekanan pada sambutan dari Menteri tadi. Ya, yang Ibu harapkan banyak, bukan ada tapi banyak siswa SMA Negeri 2 Banyuasin 2 yang bisa muncul ke permukaan yang menjadi kebanggaan kami sebagai guru. Boleh kamu lihat nak, kami tetap bertahan di sini sementara kamu bisa melanglang buana kemana-mana. Itu cuma yang bisa kami hantarkan buat kamu, itu yang bisa membahagiakan kami, yang membuat kami merasa bangga. Dan hasilnya kamu yang akan menikmati. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Apabila ada hal yang salah, itu adalah kelemahan saya, sementara kurnia itu adalah milik Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memandu doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon. Kami berdoa kehadiratmu ya Allah. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bagi bijalali wal kital karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2023. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah acara peringatan Hardiknas ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami. Wahai Tuhan yang melambangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala
Wahai Tuhan yang memulihkan Nabi Adam melebihi malaikat yang diciptakan lebih dahulu. Wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman dan pewaris ilmu. Anugerahi kami sedikit dari banyak ilmu pengetahuan-Mu, yakni ilmu yang bermanfaat, agar tak sesat langkah kami menuju ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini sebagai momentum terbaik untuk serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Memudahkan cita-cita kami untuk mempersiapkan putra-putri kami menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, lapangkanlah hati kami agar selalu dalam naungan rahmat-Mu, dan bantulah kami agar selalu berada dalam petunjuk-Mu. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Gerak.